Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan bawakan review dari IEM KZ PR1 Pro Planar. Sebelum reviewnya dimulai, disclaimer dulu. IEM ini dikirim langsung sama KZ-nya, tapi semua isi reviewnya merupakan opini pribadi saya sendiri seperti biasa. Yuk, kita mulai dari packagingnya dulu. Di dalamnya waktu itu IEM-nya ditaruh di sini. Iya. Dapat ear tips foam SML. Di sini bekas kabelnya. Di sini ada kartu warantinya. Untuk foamnya sendiri saya nggak tahu ini KZ pakai foam merek apa karena ini nggak sama kayak yang KZ biasa jual. Kita bahas build quality dari IEM-nya dulu. Ini faceplate-nya metal, dia ada mesh-nya. Saya sendiri nggak tahu ini mesh-nya berfungsi untuk tuning atau estetik doang. Di sisi belakangnya juga ada mesh kayak gini. Dia juga ada tulisannya PR1 Pro. Untuk sisi dalamnya sendiri, dia nggak tahu dari akrilik atau plastik. Kita bisa lihat driver planar dan juga magnetnya. Ini keren dan cakep banget. Untuk kabel bawaannya, dia bukan kabel bawaan KZ yang biasanya tipis bahan karet. Di PR1 Pro ini kita dapat kabel SPC 8 strand, kabelnya lembut dan nggak gampang kusut. Dan seperti biasa ujungnya di 3.5 single-ended. Untuk konektornya sendiri make QDC atau Type-C-nya KZ. Untuk fittingnya, anggap aja penampakannya ada di sini. Fittingnya PR1 Pro ini termasuk salah satu planar yang ternyaman karena bentuk shell-nya yang waras, bisa kita lihat sendiri. Shell-nya kayak IEM pada umumnya. Biasanya shell IEM planar unik-unik di PR1 Pro ini bentuknya normal. Sangat nyaman juga untuk dipakai long session. Kita masuk ke bagian sound. Soundnya sendiri dites dicolokin langsung ke HP potato saya, Redmi Note 9 Pro. Moondrop Click, Vioka 7, pakai stock foam dan ear tips Final Type E. Kabelnya pakai kabel bawaan dari KZ-nya. Untuk file lagunya saya ambil dari Apple Music Lossless dan juga beberapa koleksi flag pribadi. Genre dari lagunya yaitu J-pop, J-rock, anisong, jazz, EDM, rap, dan juga metal. Kita bahas dulu dari ear tipsnya kenapa saya jadi pakai Final Type E. Sebenarnya memang saya juga kurang suka ear tips foam, tapi udah saya cobain juga si foamnya. Di ear tips foam bawaannya, suara PR1 Pro ini nggak tahu kenapa kerasanya agak bloated bassnya dan upper treble-nya dia agak sedikit harsh. Akhirnya saya cobain tip rolling dan menurut saya yang paling cocok akhirnya saya pilih si Final Type E. Dan untuk review suara berikut juga saya berdasarkan pakai ear tips Final Type E. Gambaran besar tonalitinya kalau menurut saya ini bass boosted netral. Dia juga bawain bass, mid, dan treble-nya balance banget. PR1 Pro ini punya suara yang dinamis banget. Ngebass jeduk-jeduk, mids-nya nggak terlalu forward, treble-nya yang forward, tapi nggak ada peak sama sekali. Tapi juga dia bawainnya bukan kayak tipikal suara V-shape. Untuk bassnya di boost dari sub bass dan mid bass. Bassnya tight, punchy dan tampi jedak-jeduk. Menurut opini pribadi saya, si PR1 Pro ini punya kualitas bass yang bagus banget. Kita bisa ngerasain jeduk-jeduk slamnya mantap, rumble juga. Tapi di saat bersamaan bassnya well controlled dan juga dia speedy, selain itu dia tight. Sub bassnya dia deep, rumble-nya berasa geter-geter, mid bassnya nampol, full dan berbody. Dan berasa fisik dari bassnya. Di kuping berasa deh ada gerak udara dari si bassnya. Saya juga ingat banget waktu paket PR1 Pro-nya datang. Saking bagus impresi pertamanya, saya begitu setel lagu track playlist, saya dengar suara bassnya yang begini, saya langsung nyengir-nyengir sendiri, manggut-manggut juga. Gila, mantep ini bass. Mid range-nya. Mid-nya juga menurut saya ini well tune banget. Di tes macam lagu Lady Funky-nya Misia, mid-nya punya suara yang full sounding. Bobot suaranya pas, dia nggak tipis, nggak ketebelan.
Nggak shouty, nggak sibilen, nggak nusuk. Dia inviting tapi juga nggak overly forward. Kalau bahasa saya sih midnya PR1 Pro ini musikal banget. Instrumen macam suara trompet di lagu itu juga nggak ada yang aneh dan ngaco. Kalau biasa tipikal planar nyajiin mid secara analytical atau ramping, di sini modelnya bukan begitu. PR1 Pro ini lebih ke arah musikal. Yuk saya bahas si treble-nya. Dia nggak ada pick sama sekali. Buat kalian yang biasa ngecekin graf, planar kadang di 8 kHz atau 11 kHz-nya ada aja pick-nya. PR1 Pro ini dia extend tapi nggak ada pick sama sekali. Dia nyajiin treble-nya forward tapi juga smooth. Saya denger PR1 Pro jangka panjang nggak ada rasa capek sama sekali dari treble-nya. Kalau ngomongin timbernya, ini jelas ada khas tipikal planar sheen-nya, soalnya memang drivernya pakai planar, ya mau gimana lagi. Saya bahas technicality-nya, detail retrieval dan resolusi dulu. Menurut opini pribadi saya sih ini udah sekelas sama IEM kayak Dioko, yang berarti untuk di harganya udah bagus. Tapi pasti ada juga beberapa orang yang bilang Dioko lebih detail, padahal gara-gara penyajian treble-nya aja yang nyemprot karena ada pick di 8 kHz-nya. Untuk soundstage-nya, dia besar, size lebar dan dalamnya simetris, dipakai setel lagu macem OST-nya Nier Automata, Genshin Impact ini luar biasa megah dan enak banget. Imaging-nya untuk di harganya udah bagus banget, hampir mau menuju holografis, tapi kurang dikit, hampir ke sana. Kita dengerin lagu gampang banget visualisasiin bentukan instrumen dan vokalis di tempatnya. Positioning dan separasinya. Gampang banget untuk pinpoint suara instrumen atau footstep kalau kalian yang suka gaming. Saya udah tes di game Valorant ini enak. Separasinya juga bisa dibilang bagus banget, mengingat si PR1 Pro ini punya bass yang lumayan jedak-jeduk. Saya juga tes di track kompleks macam judulnya Love featuring PH1 dari Indigo Laen, dia suaranya nggak ada bertumpuk sama sekali. Untuk transient dan decay-nya dia snappy bawaan dari driver planarnya, dan untuk ekornya dia juga agak pendek. Pairing dan sinergi dari PR1 Pro. PR1 Pro ini untuk set planar kalau kata saya ini nggak begitu berat di pushnya. Colok HP juga udah kuat, tapi dia kalau dicolok ke DAC, scalability teknisnya berasa naik. Kalau saya sendiri lebih prefer colokin PR1 Pro ini ke DAC yang ke arah warm atau musikal. Saya masuk ke bagian komparasi. Kalau di-compare ke Moondrop Stellaris, secara gambaran besar Stellaris dia lebih analytical, bright, tapi punya detail dan resolusi yang lebih bagus dari PR1 Pro. Stellaris lebih netral tapi tuningannya agak wonky ya, aneh. Dia ada peak di area 2 kHz yang bikin suara vokal jadi nasally dan juga suara gitar terlalu intens. Treble di Stellaris juga peaky, ada peak di area 8 kHz yang bikin suara jadi tajam. Selain itu, Stellaris fittingnya ribet banget, ngaruh juga ke suaranya. Kalau mau lebih detail tentang Stellaris ini, bisa cek review saya, ada review Stellaris. Di situ dibahas lebih lengkap. Kalau di-compare ke 7Hz Salnotes Dioko, di kuping saya Dioko suaranya agak tipis dan bright, sama kayak Stellaris. Dioko juga ada peak di treble-nya yang bikin semua ujung suaranya jadi tajam. Mids-nya Dioko, kalau unit Dioko yang dapat filternya udah bener, posisinya jadi lebih mundur dari PR1 Pro. Treble-nya Dioko di kuping saya berasa kurang natural dan nyemprot, gara-gara si peak treble-nya di 8 kHz. Sisi positifnya dari model tuningan peak begitu ya jadi kerasanya lebih beresolusi atau detail aja, tapi balik lagi, jadi berasa kurang natural. Selain itu juga lebih capek ke kuping. Untuk fittingnya Dioko di kuping saya sakit ya. Kalau pakai 1 jam sakitnya bisa 2 hari. Gak tahu kenapa, jadi saya jual Diokonya. Untuk teknikalitas menurut opini pribadi saya 11-12 sama si PR1 Pro ini. Sekalian aja di-compare ke headphone Hi-Fi Man Sundara. Karena kenapa tidak? Saya sendiri nyoba iseng-iseng compare ke Sundara, nyari ada karakter planar yang hilang gak sih di PR1 Pro ini? Dan jawabannya gak ada, ya paling cuma beda tuningan dan price point dan beda bentuknya. Kalau soundnya sendiri, Sundara lebih ke arah diffuse field-ish ya.
Bassnya Sundara flat tapi masih sama gebuk tipikal khas planar. Midnya Sundara lebih forward dan presentasinya Sundara lebih condong ke arah mid-centric. Kalau dari treble-nya Sundara dan PR1 Pro ini sama-sama extend. Dua-duanya punya clarity, brightness, dan airy yang bagus, tapi di kuping saya PR1 Pro dia lebih smooth. Kalau ngomongin teknis sih, Sundara udah jelas lebih bagus dari KZ PR1 Pro di semua aspek. Wajar juga karena memang price point-nya yang berbeda. Tapi kalau mau jujur, saya malah lebih sering ambil PR1 Pro ya. Padahal di rumah juga saya colokin ini ke Vio K7. Saya dengerin lagu malah ambilnya ke PR1 Pro ini, bukan si Sundara. Karena mungkin ya lebih enak aja ya, fun, suaranya dinamis. Langsung aja masuk ke konklusinya. Kalau menurut opini pribadi saya sih, gak ada alasan untuk tidak merekomendasikan PR1 Pro ini. Paling kalau mau komplain ya tipikal KZ lah, gak ada case bawaan untuk si IEM-nya. Tapi kalau kalian butuh bantuan, masih bingung milih sikat atau skip PR1 Pro ini, saya bantu nih. PR1 Pro ini lebih cocok untuk kalian yang pingin IEM planar, budget agak mepet, pingin suara all-rounder, dinamis, dan fun. Sedangkan PR1 Pro ini kurang cocok untuk kalian yang mentingin detail retrieval, sikat aja Stellaris. Pingin build IEM yang lebih premium, karena takut ini akrilik atau plastiknya cepet rusak atau gimana, ya biasa manja-manja gitu cari aja IEM lain. Atau untuk kalian yang alergi ke IEM yang lumayan ngebas, jangan pilih ini. Dah, sekian review saya kali ini. Apabila dirasa membantu, boleh dong like, subscribe, dan share juga. Dah, sekian dari saya. Bye-bye.